Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema pada hari ini yakni mengenai menjerat dalang sandiwara Sakyut Novanto. Di studio kami tidak sendiri karena telah bersama kami sebutnya Bang apa Pak nih? Bang aja Bang ya? Iya Bang aja. Bang Aristo Pangaribuan selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Bang Aristo sudah hadir bersama kami. Sore, Mas Leva. Ya, dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021 515 5111. Sekali lagi di 021 515 5111. Baik Bang Aristo, dalam kasus sakitnya Papa ini, bisa dikatakan ada dugaan skenario. Bang Aristo sendiri melihatnya seperti apa nih Bang Aristo? Begini, kita kan ini sudah ditetapkan oleh KPK ya, dua tersangka, satu advokatnya Fredrik Yunadi dan satu dokternya. Ya, betul. Nah, kita lihat dulu pasal yang dikenakan kepada keduanya yaitu pasal yang dikenal dengan sebutan obstruction of justice ya, tapi kalau kita translasi sebenarnya itu adalah dikenakan terhadap setiap orang yang mencoba menghalangi, ya, menggagalkan, merintangi baik penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang hukumannya dari paling ringan 3, paling berat 12 tahun. Artinya ini kejahatan yang cukup serius kalau bisa dihukum sampai 12 tahun. Nah, KPK menetapkan dua orang, satu advokat dan satu dokter, ya, yang diduga tadi mencegah atau merintangi atau menghalangi dengan cara apa? Ya, dengan cara furnishing false information lah. Begitu di undang-undang kita itu ada satu pasal tersebut, tapi kita kalau lihat doktrin, jadi dia menciptakan suatu keadaan memberikan informasi palsu yang tujuan akhirnya adalah supaya penyidikannya itu gagal, ya, atau dihalang-halangi. Bagaimana caranya? Nah, kan dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK ya, Bu Basaria Panjaitan mengatakan bahwa sudah booking kamar in advance tadi satu lantai, bahkan sudah ada koordinasi sebelumnya. Nah, saya tidak mau mendahului, saya tidak mau mengatakan bahwa pasti ada skenario, tapi KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup, ya, minimal 2 alat bukti, tapi biasanya lebih. Dia punya bukti-bukti lain dan ini bukan pertama kalinya obstruction of justice diterapkan oleh KPK. Sebelumnya di kasus yang sama IKTP ini ada juga Markus Nari yang dari Golkar. Jadi kalau kita lihat gravity dari perkara ini, ya, begitu banyak nama yang terlibat, nama besar, dan ternyata begitu banyak orang yang mencoba dalam tanda petik ya, paling tidak status yang sekarang sebagai tersangka untuk mencoba menghalangi tindak pidana korupsi ini. Baik. Ada catatan yang kedua juga soal hak imunitas advokat. Nah, ini kan karena salah satunya advokat, jadi dikatakan bahwa Pak Fredrik itu ya sedang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Semestinya tidak boleh dia dalam tanda petik dikriminalisasi. Begitu kalimatnya dari kubu Pak Fredrik. Nah, ini saya mau luruskan. Hak imunitas advokat itu tidak mutlak. Betul bahwa advokat itu diberikan hak imunitas karena dia juga penegak hukum dalam undang-undang advokat. Jadi dia tidak boleh diintervensi ya dalam melaksanakan tugasnya. Tapi tidak mutlak karena ada syaratnya. Yang pertama harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, nah, ini kan pertanyaannya, apakah statement-statement, apakah rangkaian kejadian ya pada waktu itu kecelakaan ke rumah sakit Permata Hijau, booking satu lantai, kemudian statement benjol sebesar bapak, kemudian bisa mengalami amnesia dan lain-lain, itu apakah itu keadaannya sesungguhnya ataukah dengan itikat baik? Karena ternyata keterangan dokter pun itu kan berbeda dengan keterangan dokter dari KPK. Nah, Bang Aristo, kalau memang misalkan nih Bang, ini permintaan terbukti dari Pak Setia Novanto sendiri, kedua tersangka ini apakah memang bisa bebas nih Bang? Enggak dong, sama. Tadi persis lagunya, makanya tadi lagunya Naif yang posesif ya. Kalau ku mati ya kau juga mati. Karena ini kan rangkaian dong. Ini dilakukan secara berencana begitu Bang. Ya berencana. Ya namanya skenario pasti berencana. Dan siapa kan aktornya, siapa pelakunya? Karena unsurnya itu kan setiap orang. Ya, setiap orang yang mencoba menghalang-halangi, kan begitu kalau misalnya ini terbukti. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, apakah ini saran dari siapa, idenya siapa, intelektual dadernya, artinya yang punya ide nih ya, ide intelektualnya itu siapa. Tapi
Begini ya, sekali lagi ini kan belum terbukti. Betul. Ya, jangan kita juga masyarakat langsung wah ini pasti skenario ya, walaupun kita nggak bisa melarang orang untuk berpendapat dengan rangkaian informasi yang ada, tapi yang pasti yang namanya orang tersangka ini belum tentu salah. Gitu Baik. ya, tapi ada bukti permulaan yang cukup. Nah, tinggal buktinya nanti diuji di pengadilan. Nah, ini hal yang dilakukan oleh Fredrik Yunadi ini apakah memang salah satu bentuk pembelaan terhadap kliennya nih, Bang? Ya, saya nggak tahu ya. Begini, kalau misalnya saya katakan itu bentuk pembelaan, maka itu skenario dong artinya, kan begitu. Lalu? Tapi gini, kalau ya saya sayangkan sekali kalau misalnya memang itu bentuk pembelaan. Yang namanya advokat itu kan penegak hukum, ya, undang-undang advokat. Begitu juga dokter. Advokat dan dokter ini kan profesi yang terhormat lah sebenarnya di masyarakat, ya. Mereka punya kode etik, mereka independen. Baik dokter, advokat tuh independen. Tapi kalau misalnya dia rela menjatuhkan harga dirinya, profesinya, ya, untuk meng-create skenario, artinya ini sebenarnya alarm, baik organisasi advokat maupun organisasi dari kedokteran. Baik. Kok bisa ya, fabricating informasi seperti itu yang tujuannya tadi menghalang-halangi penegakan hukum. Yang satu penegak hukum, yang satu ya dokter, dia profesi yang mulia juga. Gitu. Baik, Bang Aristo, tahan dulu komentar. Alarm. Ya, karena pemirsa kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, dan pemirsa, KPK telah menetapkan mantan pengacara Setia Novanto yakni Fredrik Yunadi dan bekas dokter yang merawatnya Bimanesh Sutarjo karena merekayasa sakit Setia Novanto. Dan bagaimanakah perkembangan penyelidikannya, telah ada rekan kami Wahyudi Ritonga langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Silakan laporan Anda rekan Wahyudi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pengacara dari Setia Novanto itu Fredrik Yunadi dan juga dokter yang telah merawat Setia Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau beberapa waktu lalu, yaitu Dr. Bimanesh Sutarjo, yang mana keduanya tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijadwalkan pemeriksaannya sebagai tersangka itu pada besok, dan KPK berharap kedua orang ini dapat hadir pada pemeriksaan sebagai tersangka esok hari di Gedung Merah Putih KPK. Dan siang tadi penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di kantor Fredrik Yunadi, dan selama penggeledahan tersebut Fredrik juga tetap melakukan bekerja seperti biasa. Dan beberapa waktu lalu juga Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI juga telah melayangkan surat penundaan untuk pemeriksaan Fredrik Yunadi sebagai tersangka, yang mana menurut PRADI sebaiknya Fredrik Yunadi diperiksa dulu secara kode etik oleh PRADI, dan biarkan dulu PRADI untuk memeriksa ini. Namun KPK tidak menanggapi hal tersebut, belum menanggapi hal tersebut terkait surat penundaan pemeriksaan Fredrik Yunadi. Dan untuk Dr. Bimanesh sendiri juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, itu pemeriksaan kode etik di Ikatan Dokter Indonesia ataupun IDI, dan diharapkan kedua ini akan hadir di esok hari, yang mana mereka diduga telah memberikan perintahan kepada KPK yang telah melakukan penyidikan terhadap Setia Novanto beberapa waktu yang lalu, sehingga diduga menyebabkan adanya sebuah kendala bagi KPK untuk menangkap ataupun memeriksa Setia Novanto beberapa waktu lalu. Kembali ke Anda, Reva dan Joko. Rekan Wahyudi atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Baik, Bang Risto, kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Bang, ini PRADI sendiri tanggapannya bagaimana, Bang, mengenai hal ini? Begini, saya baru baca di media, ya saya nggak bisa ngomong atas nama PRADI ya, tapi saya sebagai orang yang mengamati situasi dan dengan keilmuan saya menganalisa. Jadi kan dikirim surat bahwa minta tunda ya pemeriksaan tadi ya dengan alasan pemeriksaan kode etik. Betul. Nah, sebenarnya. Nah, begitu juga dengan IDI. Sebenarnya saya sih setuju ya kalau misalnya pertama memang diperiksa dulu ini kode etiknya. Tapi sebenarnya dua hal yang berbeda. Kode etik dengan ranah pidana ini dua hal yang berbeda. Kode etik ini kan soal kepatutan dalam menjalankan profesi. Kalau soal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini kan hal yang lebih besar, hal yang di atasnya itu hukum tertulis. Tapi dua hal ini bisa berjalan sebenarnya secara paralel, ya, berjalan secara paralel, dan nanti kita lihat lah ya bagaimana kode etiknya. Tapi persoalannya juga nih kalau di PRADI pun masalah organisasi advokat juga sekarang lagi tidak berdamai. Ada lebih dari satu organisasi. Dan kita lihat besok ini kan besok mau
sidang kode etiknya. Nanti kita lihat. Nah, belum tentu misalnya kalau bisa dinyatakan kode etiknya tidak salah, ya belum tentu berhenti juga persidangan pidananya. Dan dalam ilmu hukum sendiri Bang, misalkan nih seorang klien itu apakah memang harus dibela dengan segala macam cara gitu Bang? Nah, ini yang harus diluruskan sebenarnya. Ini sebenarnya juga yang membuat profesi advokat itu menjadi dalam tanda petik tercemar ya. Kalau kita lihat advokat, kayak nggak bilang semua advokat, tapi kalau ada advokat memang yang membela betul-betul membabi buta. Saya nggak sebut nama, masyarakat bisa menilai sendiri. Jadi membela membabi buta, dan kadang-kadang kita lihat ini orang bela kliennya, apa dia lagi cari panggung sendiri. Ya. Nama advokat itu harus independen. Apa maksudnya independen? Dia bebas intervensi dari apapun, dan ini karena profesi dia, ini keahliannya dia harus bela. Jadi dia tidak sekedar mengikuti mau kliennya, nggak bisa. Dia sebagai penegak hukum statusnya, ya, dan dia punya keilmuan, dibekali dengan keilmuan hukum, dia harus menyarankan, merekomendasi, ya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, strateginya seperti ini. Jadi semestinya kliennya harus ikut advokatnya, bukan kebalik. Advokatnya harus ikut kliennya. Jadi nanti kalau kliennya minta dikit-dikit, enggak deh, saya nggak mau periksa, ya udah tunda dulu deh, kamu dulu aja deh yang maju, bikinlah alasan, tunggu pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, bikinlah alasan ini loh, ini kok jadi mencari-cari loophole atau celah di itu yang menjadi alarm. Dan apakah hal ini memang ada dalam kode etik pengacara? Oh, ada kode etik advokat Indonesia, ada ya, itu jelas bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi hukum dan kewibawaan. Bahkan dalam undang-undang disebutkan advokat itu adalah officium nobile atau profesi yang terhormat. Ya, jadi bukan kebalik ya, sama kayak dokter. Kan dokter bukan dokternya ngikutin pasien, pasiennya ngikutin dokternya. Begitu juga advokat ya, karena yang lebih paham adalah advokatnya. Jadi jangan sampai ya, sebenarnya jangan sampai advokatnya ini menjadi pion belaka. Itu yang dan atau profesi apapun lah. Ya. Baik, dan bila memang benar dugaannya adanya skenario ini Bang, hukumannya seperti apa ini Bang? Tadi saya katakan hukumannya itu minimal 3 tahun sampai 12 maksimal sampai 12 tahun. Setiap orang yang menghalang-halangi, merintangi, menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebelumnya KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengeluarkan ataupun mencegah Fredrik bepergian ke luar negeri. Menurut Bang Aristo, hal ini dibutuhkan Bang? Ya, itu wajar aja. Setiap tersangka biasanya, apalagi KPK itu biasanya ya, kalau KPK itu dicegah ke luar negeri, ya karena takutnya dihalang-halangi lagi. Kalau misalnya orangnya nggak ada kan susah, udah antar jurisdiksi. Dan memang kan KPK kan juga sudah mempunyai pengalaman, kan ada beberapa. Dan dalam misalkan penetapan tersangka gitu Bang ya, bukti yang dibutuhkan itu seberapa banyak sih Bang? 2 alat. Jadi gini, dalam penetapan tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu ditranslate sebagai 2 alat bukti. Sebenarnya ditambah 1 keterangan calon tersangka dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Cuman itu kita perdebatkan apakah perkara korupsi itu perlu keterangan calon tersangka atau tidak. Tapi yang paling tidak minimal 2 alat bukti. Dan biasanya tidak mungkin seperti penegak hukum itu menetapkan tersangka pas-pasan 2 alat bukti. Pasti lebih dari 2, pasti punya backup. Itu sudah ada dalam SOP lah. Nah, bukti-buktinya apa saja kan itu yang kita belum tahu. Baik. Dan Fredrik sendiri ini terakhir nih mungkin Bang ya. Fredrik sendiri sempat membantah bahwa ia tidak memesan kamar, namun itu bisa dikatakan sebagai pembelaan atau gimana nih Pak? Ya, kita nggak, ya beginilah, kita nggak tahu bukti-buktinya. Tapi kan kalau sampai Wakil Ketua KPK itu berani menyatakan bahwa kamar itu sudah dipesan in advance, kamar VIP 1 lantai, nggak mungkin lah nggak ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya itu ini apa namanya, kejahatan jabatan tuh. Kalau misalnya ternyata Wakil Ketua KPK ngomong sesuatu yang tidak didukung dengan bukti, dia penegak hukum, itu salah lagi. Baik, jadi kita harus menunggu sampai akhir ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak Bang Aristo telah hadir bersama kami di Studio JAK TV.